Menyimaki peristiwa yang terjadi di Kabupaten Ngada. Seorang bocah cilik bunuh diri akibat desakan ekonomi. Sangat disayangkan. Bocah kecil ini rela membunuh dirinya sendiri karena kondisi ekonomi. Peristiwa ini mengetok hati para elit politik, para pejabat di seluruh penjuru Indonesia. Membuka hati dan pikiran kita agar kita sadar, semoga para elit dengan peristiwa ini jangan lagi merencanakan pembangunan, alokasikan anggaran untuk kepentingan kalian, pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok politik Anda. Jangan lagi rakyat Indonesia miskin di atas tanah yang kaya dan subur ini. Stop. Hentikan seluruh bentuk korupsi dan bersihkan seluruh penyelenggara negara yang selalu menguntungkan diri dalam perencanaan pembangunan. Coba Bapak Presiden evaluasi seluruh perencanaan pembangunan dari kabupaten, kota, provinsi, dan sampai tingkat kementerian. Apakah benar-benar perencanaan pembangunan fokus pada masyarakat yang miskin? Apakah para elit tahu masih banyak rakyat yang satu hari belum tentu 3 kali makan? Banyak musyawarah yang diusulkan, program-program berasal dari masyarakat diabaikan karena kepentingan masih dominan, bukan kebutuhan yang menjadi prioritas. Kenapa dikatakan perencanaan itu prioritas? Karena mendesak bagi rakyat. Di Indonesia ini banyak petani, banyak nelayan, banyak pedagang kecil, banyak sekali masyarakat yang sangat hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi sampai 80 tahun Indonesia merdeka, kemiskinan tidak signifikan menurun. Untuk itu Bapak Presiden yang saya hormati, coba tempatkan pejabat-pejabat yang benar-benar mau mengabdi untuk bangsa dan negara. Jangan masuk dalam pemerintahan orientasi untuk mencari keuntungan. Masuk dalam pemerintahan untuk pengabdian, pelayanan kepada masyarakat yang prima. Banyak elit yang katanya sudah kaya tapi masih korupsi. Coba bayangkan yang koruptor-koruptornya orang-orang miskin atau sudah berlatar belakang milioner. Coba dievaluasi. Banyak orang berebut jadi bupati, wali kota, gubernur, dan untuk menjadi menteri. Tetapi orientasi masih mayoritas untuk mencari harta dan takhta. Sangat miris negeriku ini. Semoga Bapak Presiden benar-benar ingin berantas para koruptor di negeri ini. Para penegak hukum, masih ada oknum-oknum yang lebih banyak menerapkan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Peristiwa bocah cilik di Ngada
mengingatkan kita. Semoga peristiwa ini jangan terulang lagi di daerah-daerah lain. Para elit politik di Republik ini coba pikir pemerintahan ini berhenti konspirasi politik demi kepentingan kalian. Kalian boleh hidup mewah di atas penderitaan rakyat. Sangat miris peristiwa di Kabupaten Ngada. Sebagai manusia pasti merasa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat menyedihkan. Ratusan triliun dikorupsi. Bapak Prabowo, Bapak Presiden yang terhormat, saya berharap dalam kepemimpinan Bapak, tolong bersihkan para koruptor di Republik ini. Di daerah masih banyak para kepala daerah bermain-main dengan perencanaan untuk menguntungkan diri. Rakyat butuh air, rakyat butuh sesuatu yang mendesak, tetapi merencanakan sesuatu yang belum rakyat butuh. Apa yang dikatakan prioritas itu berarti mendesak. Bapak Presiden, sekali lagi saya minta tolong. Tidak susah untuk mengetahui persoalan yang masyarakat hadapi di Republik ini. Perencanaan pembangunan itu sederhana, Bapak Presiden. Apa yang rakyat butuh, apa yang rakyat hadapi selama ini. Masih banyak rakyat yang belum tentu satu hari makan 3 kali, Bapak. Tolong Bapak, jangan biarkan rakyat Indonesia berkembang kemiskinan di atas tanah yang subur dan kaya ini, Bapak. Makan bergizi gratis ini juga belum tepat sasaran, masih banyak. Ini bayangkan orang yang mampu, kategori orang yang kaya punya anak juga turut menikmati makan gratis. Dan kalau kita mau bicara satu hari misalnya satu sekolah, 10 orang tidak masuk sekolah, itu tetap dialokasikan anggaran. Coba kali seluruh Indonesia setiap sekolah, berapa anak yang tidak masuk hari itu. Makanya harapan saya, Bapak kasih uang langsung saja, bentuk bantuan langsung tunai, supaya rakyat langsung memenuhi kebutuhannya. Jangan lagi uang negara tercecer dalam perjalanan lewat yayasan, lewat pihak ketiga. Kalau seandainya masih memanfaatkan jalur-jalur pihak ketiga, berapa persen sih sampai di tangan rakyat? Kalau bisa direvisi ulang. Kami di daerah-daerah yang masih PAD-nya kecil, jangan dipangkas anggarannya. Bapak berbicara efisiensi, tetapi banyak lembaga, kementerian yang Bapak bentuk, banyak pejabat yang dibiayai oleh uang negara. Ada kementerian yang anggarannya gemuk, sedangkan kami di daerah terpencil anggarannya dipangkas. Kita melihat kondisi rumah yang dihuni oleh bocah kecil bersama neneknya, seperti kandang ayam, masih lebih baik. Mereka tinggal di rumah yang tidak layak huni masih banyak. Tetapi dalam perencanaan banyak gedung-gedung mewah yang diutamakan.